salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Halo Bu Esther, selamat datang di Reskes. Iya, Dedian, terima kasih atas waktunya sehingga saya diundang di Reskes yang luar biasa kemarin yang masuk nominasi di Kiat ya deh ya, di Kiat Kota Madiun. Iya, Akan aja Bu menang. oke, iya, selalu. Awalnya Iya, ada 5, diambil 5 kandidat untuk nominasi. Iya, untuk nominasi yang 5 terbaik. Gimana Bu kabarnya, sehat? Amin, sehat luar biasa. Biasanya jadi presenter, sekarang jadi narasumber. Gantian diwawancarai sama Dedian. Aku iya. Udah biasa jadi presenter lah ya. Aku begini. Aku nanti ditanyain apa ya sama Dedian. Jadi kalau di sini tuh biasanya kita ngobrol biasa aja Bu. Iya. Jadi nggak ada pakemnya harus ngobrol apa, nggak ada. Ngalir aja Ada ya. namanya. Iya benar. Ngalir aja. Kayak ngobrol sama temen. Iya. Jadi Bu Esther ini sekarang menjabat sebagai sekel ya. Bukan. Jadi di Kelurahan Kanigoro saya pengelola data. Oh, pengelola. Iya, pengelola data di Kelurahan Kanigoro sejak tahun 2012. Dulu sebelum di Kelurahan Kanigoro saya di protokol. Jadi di bagian umum. Ya, Habis ya. itu di Humas Protokol dari tahun 1997 sampai 2012 akhir. Kegiatannya itu banyak apa ya? Bertemu sama orang berarti. Ya, kalau dulu saat masih di protokol bertemu dengan pejabat. Jadi segala kegiatannya acara pemerintah Kota Madiun di handle. Kalau di kelurahan beda lagi. Masyarakat. Kita Oh, bertemu sama dengan masyarakat begitu. Ya. Tapi enjoy nggak Bu? Oh, luar biasa. Iya, enjoy. Kayaknya kan Bu Esther ini banyak sekali apa ya? Diundang di berbagai kegiatan, entah itu jadi apa ya? Narasumber, Motivator parenting, banyak MC sekali. juga. Itu memang ada ketertarikan itu nggak sih Bu? Atau mungkin punya basic sering apa ya? Basic komunikasi mungkin? Oh, jadi orang kadang taunya saya adalah dulu protokolnya Iya, iya. pemerintah Kota Madiun. Jadi hingga akhirnya dapat mandat untuk misalkan di Politeknik Perkeretaapian Indonesia untuk jadi guru pengajar eskulnya taruna-taruni di Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Dan sejak itu sudah 5 tahun ini. Jadian buat itu. Apa itu? Eskul MC Oh, untuk taruna-taruni. Terus kalau belajar MC itu gimana sih Bu caranya untuk jadi MC yang baik? Kalau semua MC memang baik semua. Ya. Jadi ada satu yang membedakan. Kalau MC itu lebih kepada jam terbang Dedian. Oh, jam terbang. Iya. Jadi kalau misalkan kalau kita sudah banyak orang yang suka dengan apa jasa kita, pasti akan kita terus dipakai. Ya. Sama seperti misalkan Politeknik Perkeretaapian Indonesia kan ada wisuda taruna-taruni itu saya mulai tahun berapa ya 5 tahun ini dipercaya untuk MC wisudanya adik-adik taruna-taruni PPI seperti itu. Ada kan kalau orang jadi MC itu ya Bu ya, itu kan tantangan terbesarnya adalah takut bicara di depan orang. Sangat bicara Ya kan? Terus iya, kamu yang public kadang- speaking. Public Iya. speaking. Kadang itu dredeg duluan. Takut ini salah, takut itu salah. Terus intonasinya kan juga harus betul. Iya. Cara mengatasinya itu loh Bu. Gimana? Mungkin bisa Gini. dibagi tips dan triknya. Anggap mereka itu teman kita. Teman. Ya. Jadi misalkan ya acara mendadak kalau misalkan di PPI seperti itu ada kunjungan dari Menteri Perhubungan. Besok acaranya. Ya, kita harus siap, harus ready. Dan yang membedakan itu ya itu tadi pengalaman bagaimana kita bisa memanage hati kita, memanage perasaan kita supaya nggak nervous, supaya nggak tegang seperti itu. Kalau dulu ya dredeg. Apa yang dilakukan Bu Esther kalau misal dredeg gitu loh? Kalau wajar ya, mungkin sebelum acara kalau kita tuh dredeg tuh wajar. Ya itu satu, kita harus menguasai medan. Jadi jangan sampai untuk MC itu datangnya itu misalkan
acara mau dimulai jam 12, kita datang jam 12 kurang 5. Yo jangan, kita harus menguasai medan dulu. Nanti mic-nya seperti apa, nanti untuk layoutnya bagaimana, nanti undangannya, jangan sampai kita salah sebut untuk misalkan dari tamu undangannya tersebut kita salah sebut nama. Nah itu adalah hal yang paling fatal. Berarti kita tuh harus disiplin waktu ya, Iya, Bu Esther ya. Jadi Iya. kita harus datang paling tidak 30 menit Iya, sebelum acara. betul. 30 menit sebelum acara, dan itu wajib kalau ibu itu biasanya kok ibu toh Kakak, oke kakak. Biar kelihatan nggak terlalu tua gitu ya. kita kan sebaya Oke, oke, 11-12 gitu. oke, siap. Ya kakak gimana kakak? Jadi biasanya saya gini deh, minta susunan acara. Terus habis itu sebelum H-1 itu saya harus ke lokasi seperti itu. Layoutnya bagaimana, undangannya bagaimana, dan pada saat hari H kita datangnya ya itu tadi 30 menit sebelum acara. Gunanya apa? Menenangkan, Oh, menenangkan hati. berarti ada survei dulu 1 hari Iya, sebelumnya. Harus ya. Terus itu Berarti itu ya tips dan trik dari kakak Esther. bisa nanti dipraktekkan. Oke, nanti dipraktekkan ya kakak ya. Terus soal intonasi nih ya. Kadang kan ada pembacaan yang namanya MC itu harus ada penekanan intonasi tinggi rendahnya. Nah, Iya. cara menentukan mana yang harus penuh penekanan, mana yang tidak perlu beri penekanan. Nah itu Jadi kalau MC itu sebenarnya kan ada 2 acara, acara formal dan acara non formal. Berbeda sekali pada saat kita pengucapannya untuk acara formal. Misalkan acara formal itu seperti upacara, acara wisuda, kita harus tegas, kita harus berwibawa hingga rohnya acara itu kita yang mengendalikan. Pada saat kita bilang pertama kali assalamualaikum, itu semua audiens sudah terpaku kepada kita. Itu juga butuh waktu. Dan yang kedua adalah untuk MC non formal, ya. hiburan, itu juga penting karena untuk menghidupkan suasana supaya terkesan tidak monoton. Itu bagaimana? Seperti itu. Oh, ini belajar dari mana ini kak? Jadi Tekniknya apa pernah dulu kuliahnya dulu juga komunikasi? enggak. Jadi begini. Dulu itu waktu saya masuk di tahun 1997 Ya. itu di bagian umum kalau di protokol itu banyak diklat keprotokolan ya di Jawa Timur, di Surabaya itu setiap tahun. Jadi di situ kita bertemu dengan banyak teman dari berbagai daerah di seluruh Jawa Timur. Selain itu karena kakak-kakak senior juga banyak, waktu itu saya masuk banyak yang memberikan misalkan pengarahan, oh jangan begini. Nah kalau lebihnya ya dari pengalaman. Oh, berarti belajar itu tidak harus dari buku gitu ya kak ya. Jadi kita Iya. dengan ngobrol gini Iya. juga bertukar informasi caranya yang Iya. MC yang baik seperti apa ya kan, Iya. penekatannya seperti apa. Nah terus kan selama di kelurahan itu kan banyak sekali perbedaan dengan di pemerintahan ya kak, Iya. jelas. Maksudnya di protokol lah Iya. berbeda jelas. Nah yang dirasakan pertama kali pindah ke kelurahan apa tuh kak? Jadi akhir tahun 2012 saya dimutasi di kelurahan karena kan ada penyegaran. Iya, Dan, di situ saya belajar untuk bertemu dengan masyarakat itu tidak hanya pada saat kita di kantor, Iya. tetapi pelayanan itu ada juga di luar jam kerja, di mana kita kalau seperti saya ke rumah warga itu adalah hal yang biasa. Iya, jadi misalkan Mbak, hari ini yo aku masak, misalkan aku masak botok nih, itu adalah hal yang biasa. Saya sering ke rumah warga, sering ke rumahnya itu yang Gloria Madiun, Mas Rawi, Rena, itu adalah hal yang biasa dan saya sangat menyukainya. Ternyata di kelurahan pun juga sesuatu yang istimewa sekali. Jadi bestie ya sama masyarakat di gorong. Ya kayak Masa iki. soalnya Seperti itu. memang Kak Esther ini kalau tiap ada acara yang mengundang warga Kanigoro itu selalu ada, selalu mendampingi gitu ya.
Jadi bagaimana ya? Seperti kemarin ya Dik dan Dik Dian ya, acara lomba pos kamling Iya, iya. tingkat kota. Iya. Nah di situ juga apa namanya, karena dadak saya juga manggil Mas dari Biro Repul Madiun itu juga mau, dan kebetulan karena saya sering ke rumah warga jadi hafal. Misalkan Pak RT ini namanya Iya, ini, iya, Pak ini, karena juga sering main lewat ke gitu ya. rumahnya gitu kan, ke rumah. Terus kalau sejauh ini kan Kanigoro ini sering sekali jadi nominasi, kemarin waktu itu apa, pemakaman Oh ya, ya waktu itu tahun kemarin ya, ya, Bu Esther pos kamling. Nah itu ya. apa sih yang dilakukan Bu Esther kok sampai sekarang itu nama Kanigoro itu sudah harum lah kasarannya seperti Iya. itu. Jadi pada saat tahun 2012 saya dimutasi ke di Kanigoro itu juga ada prestasinya Dian, tapi mungkin belum sebanyak ini Iya. semoncer Iya ini sekarang kan. apalagi Kak Esther ini juga aduh gitu-gitu Terus- terima penghargaan. Terus apa namanya, mulai tahun paling eksis itu mulai tahun 2017 Iya, iya. banyak sekali. Jadi mulai penghargaan tingkat nasional di mana Kelurahan Kanigoro itu mendapatkan anugerah Anubawa Sasana Nugraha dari Menteri Hukum dan HAM. Habis itu aku ditunjuk jadi ofisialnya lomba Kadarkum Kelurahan Sadar Hukum, di mana mendapatkan juara 1 tingkat Bakorwil. Iya. Habis itu juara 3 cermat jadi Iya, iya, iya. tingkat Provinsi Jawa Timur, dan juara 1 Yel tingkat Provinsi Jawa Timur, juara 1 aku ofisialnya. Dari situ banyak sekali. Akhirnya saya begini, ternyata kalau kita dekat dengan warga, kita bisa bestie dengan warga, menggerakkan warga itu adalah hal yang mudah. Nah, hal yang mudah karena warga, aku kadang gini, aku nek gak sengongkon aku mau lah seperti itu, kadang seperti itu ya wes ya. Nah, seperti lomba makam tahun berapa ya, aku lupa, tahun 2021 kalau nggak salah juara 1. Itu juga satu hal, kita kalau di kelurahan jangan hanya kita jadi mandor, kita harus turun sendiri. Waktu lomba makam ya saya ya ngecat paving sendiri, minta lampion, pasang lampion sendiri. Iya Dek, dengan begitu warga akan termotivasi. Saiki wong kelurahane yang mau kerja. Jadi kita juga harus sama-sama kerja. Habis itu ada beberapa lomba lagi sampai akhirnya karena keseringan lomba, akhirnya yang kemarin itu puncaknya lomba kelurahan berhasil tingkat regional 2. Dan itu Tahun. juara. Juara keempat karena Enggak apa. Itu Saingannya- prestasi loh itu Mbak. biasa ya. Berarti secara tidak langsung itu Kak Esther itu berusaha untuk menghapus stigma di depan masyarakat bahwa yang namanya orang kelurahan atau pegawai negeri itu tidak hanya bagian nyuruh-nyuruh aja. Jangan, ya, Ya kan? jangan seperti itu. Seperti lomba keluarga sadar hukum, kita juga harus nyemplung di situ sampai yel-yelnya bagaimana itu, apa namanya, kita waktu itu syutingnya di itu loh di BPI, auditoriumnya BPI karena Ya, ya. saya ngajar Ya, di situ. ya. Terus habis itu ada lagi lomba proklim tingkat nasional, program kampung iklim, di mana di situ yang digerakkan adalah RW 7. Jadi RW 7 itu juga tempat tinggal. Oh, Jadi apa ya, karena ya itu tadi, karena sudah hafal, tahu karakter orangnya, sehingga saat itu kita berhasil mendapatkan proklim utama tingkat nasional. dan itu butuh waktu berapa lama untuk Kak Esther bisa sedekat itu dengan warga? Prosesnya kita dekat dengan warga itu gak hanya sehari 2 hari, gak hanya setahun, Iya, iya. 2 tahun, tapi selamanya. Langkah baiknya jika hubungan itu akan terus kita pelihara dengan baik. Tapi kan maksudnya gini, kalau seperti ASN kan Iya. tidak Nggak bisa selamanya di situ. ya. Tapi paling enggak selama kita ada di OPD, di kelurahan atau dimanapun, kita harus membuat sesuatu yang bisa dikenang oleh masyarakat. Oke, dan salah satunya adalah
di Kelurahan Kanigoro itu juga ada podcastnya ternyata ya. Iya, Apa namanya Kak? namanya podcast Warta Kambir. Itu kan Iya. kemarin juga sempat masuk ke inovasi daerah Iya, ya, kiat. versi Iya. organisasi, bagian organisasi. Nah itu kalau podcast itu tentang apa ya, kita kesulitannya karena dari anggaran, terus terang dari anggaran. Iya, jadi untuk berkembangnya karena kita juga perlu proses, Iya. bahwa podcast itu seperti ini kan ada di indoor, Iya. tapi kan yang kadang saya kan nggak harus di indoor terus loh, di outdoor, dan itu juga aku harus memerlukan tenaga untuk editor dan lain sebagainya, dan seperti itu yang kesulitan sekali karena terbentur oleh anggaran. Nah itu podcast itu namanya Warta Kambir, warga tanggap, kompak, peduli, dan responsif. Itu tahun berapa itu berdirinya Kak? Nah, tahun kalau pertama kali untuk podcast itu tahun 2020 saya sudah mempublish untuk video. Oke, nah yang melatar belakangi Kak Esther untuk mendirikan atau membuat podcast gitu. Jadi saya sebenarnya suka seni ya Dek ya. Oke. Jadi saya senang nyanyi, saya beberapa kali Iya. menciptakan lagu. Iya, keren lagunya. Satu apa? Iya. Iya. Untuk kelompok informasi masyarakat juga, terus sama lagunya Gemilang tuh. Lalu dari situ saya sebenarnya ingin apa yang ada di Kelurahan Kanigoro, aku ingin perlihatkan kepada masyarakat bahwa Kelurahan Kanigoro itu juga punya potensi yang bisa diunggulkan, misalnya tentang UMKM, tentang ruang terbuka hijau, tentang apapun, tentang misalkan rescue, tentang edukasi, itu aku ingin tampilkan di situ. Nah itu di podcastnya Warta. Itu pertama kali yang tercetus oleh Kak Esther karena melihat potensi yang ada Iya, di di Kelurahan Kanigoro. Kanigoro. Nah, potensi UMKM yang paling menonjol sebenarnya di Kanigoro itu apa sih Kak? Sebenarnya kalau Lapak itu kemarin karena memang program dari Bapak Wali Kota Madiun untuk gas ekonomi untuk setelah pandemi. Iya. Ya. Tetapi banyak sekali UMKM Kelurahan Kanigoro yang bisa diekspor, yaitu misalkan batik. Ya. Oh, ada batiknya Kak? Ini Oh, itu ya. Batiknya apa namanya itu Kak? Batik apa? Batik. kalau di Kelurahan Kanigoro ada 2 pengrajin batik. Iya. Batik Lialio ini yang aku pakai. Iya. Ini adalah batik apa namanya, pecel. Oh, batik Pecelen, iya. Pecelen. Ada juga Mbak Eni Toha. Mbak Eni Toha itu juga pengrajin batik, dan di Kelurahan Kanigoro itu adalah kelompok usaha bersamanya keripik tempe dan sambal pecel. Jadi banyak sekali UMKM industri rumah tangga yang menghasilkan sambal pecel dan keripik tempe. Mulai tahun 2002 sudah eksis sampai sekarang, sampai bisa nguliahkan anaknya, sampai membangun dari Dan itu ingin Kak Esther tunjukkan Iya. seluruh kota Madiun, bahkan Indonesia lah kalau bisa ya. ya seperti itu. Jadi Bagus tapi Kak batiknya. oh gitu. Jadi selain itu juga ada burung. Oh, burung. Misalkan, Oh, burung. ya burung seperti pengusaha burung, kenari. Terus ada lagi ikan koi, seperti hal seperti itu yang ingin aku tunjukkan bahwa Kanigoro itu bukan UMKM-nya nggak stagnan. Seperti nggak usah nyebut produk ya, Iya. ya sambal pecelnya udah sampai ke Jepang, Oke. iya udah sampai ke luar negeri. Jadi itu ketika melakukan kegiatan podcast, apakah di indoor seperti ini atau kadang Kak Esther itu juga datang ke tempat lokasi seperti UMKM-nya mungkin atau seperti apa? Jadi kadang-kadang aku di endorse. Salah bilang. Aku di endorse. Ya itu luar biasa sekali apabila kita
Iya, seperti ini Dan kita itu dari podcast. warga sendiri ya Iya, endorse-nya. iya dari warga sendiri. Mbak, ini minta dipakai. Oh, aku dengan senang hati. Aku dengan senang hati. Nah, seperti itu. Kadang-kadang podcast tuh juga nggak di indoor, tapi di outdoor. Misalkan di lapak, outdoor kemarin tuh dengan Bapak Wali Kota yang tahun kemarin. Jadi waktu itu Bapak dengan Ibu di acara apa ya di Sumberwangi di penyerahan itu loh tenda untuk kelompok informasi masyarakat acaranya Kominfo. Aku juga pernah podcast di Jakarta dengan Kementerian apa ya dalam negeri kalau nggak salah. Iya, aku lupa banyak sekali Nah, kayaknya bintang tamunya sudah banyak dan petinggi-petinggi semua ini kayaknya Kak Esther. sebenarnya ya enggak, tapi ada sesuatu yang memang perlu kita sampaikan. Misalkan kayak kemarin yang lagi booming yaitu Perkim itu untuk pembangunan rusunawa. Terus kapan itu aku wawancarai juga Ikatan Dokter Indonesia kalau nggak salah untuk yang anestesi. Ya seperti itu. Lumayan. Dia apa ya caranya untuk menentukan ini narasumber yang cocok nih buat podcastku gitu. Atau ini belum lah nanti aja narasumbernya gitu. Menentukannya gimana Kak? Atau Kakak Esther asal aja lah? Nah, jadi mungkin pada saat itu karena ada sesuatu yang lagi viral, maka harus aku misalkan boomingkan. Tapi kadang-kadang ya kalau sekarang ini gini loh Dik, karena ya terbentur itu itu jadinya ya beberapa saat ini belum produksi lagi. Sudah satu bulan ya. Kangen dong itu nanti ya Iya pendengarnya. tetapi ini sekarang lagi bikin sesuatu yang baru lagi. Apa itu Kak? Namanya Sitara. Apa itu sih? Sitara adalah informasi berita lewat suara. Aku pakai Spotify Iya. ya. Jadi bisa aku linkkan di website BPID karena kebetulan aku admin BPID. Jadi orang untuk tahu berita bukan hanya dari tulisan, tetapi juga dari suara. Nah, itulah yang ingin aku perlihatkan bahwa informasi itu bisa karena tapping, nggak harus seperti radio kan. Kita hari ini mendengarkan, tapi kalau itu nggak mau didengarkan pada saat mau bobo, mau apa gitu bisa kapanpun. Kalau suaranya Kak Esther tinggal dengerin aja gitu ya. Iya di Sitara. Dan itu sudah mulai berjalan atau masih dalam proses penggodokan? Sudah berjalan. Sudah berapa episode sekarang tuh Kak? Sudah lumayan loh Dek. Iya, ada beberapa. Nanti mau aku tunjukin tapi websitenya ya. Betul. Iya, nanti bisa. Tunjukkan bisa, nanti ditunjukkan. Jadi Iya, jadi seperti itu. Namanya Sitara. Untuk informasinya macam-macam. Kemarin misalkan ya, aku mewawancarai dari Dukcapil tentang layanan anti prey seperti itu. Terus suatu saat aku mewawancari juga untuk kegiatan poskamling yang poskamling tingkat kota. Itu aku wawancarai mulai dari Wancuri dan nah itu aku kemas dalam bentuk Spotify di Sitara. Jadi begitu nanti buka website BPID, jadi ada langsung link ke channel itu ya. Betul, ya. Kok bisa Kak Esther tuh bisa kepikiran kayak gitu? Sedangkan OPD lain mungkin ada yang belum punya kepikiran untuk membuat minimal podcast lah atau mungkin yang sedang dilakukan. Jadi kalau kita selaku admin PPID itu hendaknya juga harus kreatif dan inovatif. Nah, harus menyajikan sesuatu yang baru karena netizen kita itu kan selalu kritis tuh. Dek, kok cuma itu beritanya cuma itu pasti akan komennya seperti itu. Nah, berawal dari itu kemarin udah podcast udahlah, maksudnya tetap jalan tapi nggak begitu masyarakat sudah kemarin bosan. Ini aku bikin
Citara, karena berita informasi itu bisa lewat suara juga. Jadi itu bisa membantu juga mungkin teman-teman yang mempunyai gangguan penglihatan. Iya, Jadi mereka tetap bisa mendapat informasi walau hanya dengan mendengar. betul sekali. Sekali ya, Kak. Iya. Iya. Terus untuk podcastnya itu Kak, kan podcast itu cepat berhenti ya Kak. Iya. Nah itu ketika proses produksinya mungkin bisa diceritain Kak gimana proses produksinya podcast Oh, itu? iya. Jadi untuk podcast biasanya aku nggak kerja sendiri, Oh. aku ada tim. Ada tim dari anak kuliah. Oh gitu nih. Ya, Nah, dari untuk kelurahan edit. sendiri berarti. Enggak. Jadi dia editing, dia ini ngambil gambar dan lain sebagainya. Aku memang menggunakan anak-anak kuliah seperti itu karena teman-teman juga terbatas dengan pekerjaan mereka. Aku nggak enak untuk Kayak nama bantunya ya. Iya, seperti itu. Nah, terus proses rekrutmen untuk anak kuliahnya itu gimana Kak? Atau sebelumnya itu mungkin anak didik Iya, Kak Esther kenal. sendiri? Oh, Kenal, sekarang sudah kenal. Aku minta tolong hingga sampailah pada sampai saat ini. ada niat untuk dilanjutkan lagi Kak untuk podcast? Iya. Kemarin terakhir 1 bulan yang lalu ini masih gimana ya, Dek? Masih banyak kegiatan, Dek. Oh, Ada banyak lomba kayak kemarin itu lomba post kamling. Masih banyak kegiatan yang lain. Jadi karena aku melihat bahwa podcast itu kan bisa lain waktu aku kerjakan. Kalau kegiatanku yang lain sudah selesai. Seperti itu. Nah untuk peralatan antara Citara sama podcast Watak Kampir ini menggunakan peralatan yang sama atau berbeda nih Kak? Sebenarnya basicnya sama. Kalau di podcast kita di studio bisa. Kalau ini sebenarnya sama sih, nanti juga diolahnya, diedit-editnya juga sama. Nah studionya di mana tuh Kak? Di samping kantor. Memanfaatkan Di samping kantor. dan itu sudah di apa ya? Maksudnya didukung sama pihak Jadi OPD. ya, karena ya itu tadi, karena terbatas ya kita memaksimalkan apa yang ada. Seperti itu. Tapi Iya. bener loh Kak Esther ini jujur ini aku ngewawancarin Kak Esther ini jadi dedek. Jam Masa? terbangnya ini jauh. Kita saling belajar, kita saling mengisi, Iya. kita saling mengisi. Iya. Ayo karena kan ini juga kalau di sini kan juga saya kan baru. Iya. Jadi mungkin saya banyak belajar dari Kak Esther untuk gimana sih caranya jadi MC yang baik gitu kan. Oh, bisa. Kok bisa aja dapat Nanti di luar jam kerja. Nah, jadi kalau dunia podcast Iya. Citara itu kan memang basicku tadi, passionku ada di situ. Karena dulu ya itu tadi alumni dari protokol, dimana sampai sekarang mungkin masih sering di job juga. Ya seperti itu. Nah kalau untuk PPID-nya itu karena yang Citara dan podcastnya aku link di situ, otomatis untuk website PPID aku pegang. Oh jadi semuanya tentang PPID Kak Esther yang Aku kelas. pegang sendiri. Dan itu ada waktunya Kak? Karena kalau dia lihat di story itu ya ampun ini yang ke Ponorogo lah kemana terus gitu. Iya. Ada waktu karena semuanya pasti kalau kita menyempatkan pasti selalu ada waktu, dan itu bukan aku nggak mau untuk regenerasi ya, tetapi selama masih aku adminnya aku akan pegang sendiri, termasuk linknya itu aku tempelin sendiri, aku bikin foto sendiri, ngisi suara sendiri, itu semua aku kerjakan sendiri. Bukan aku nggak percaya, tapi akan lebih puas apabila aku yang mengerjakan. Desain dari Iya. desain PPID juga Kak Iya. Esther sendiri. Iya, termasuk berita. Kak Esther juga belajar caranya Iya, mendesain juga. Iya. Wow. Iya. Jadi aku ikut di kelompok informasi masyarakat juga. Forum Kim Kota, di mana di situ ada teman-teman Kim, teman-teman RTIK yang tidak segan-segan untuk membantu ngajari
oh ini template-nya gini, bisanya mereka luar biasa. Dan itu aku sangat terbantu juga. Jadi ya, belajar terus ya Kak Esther. Iya, Kasarnya. harus belajar. Dan memang itu yang harus apa ya, ditanamkan oleh seluruh diri masyarakat, karena yang namanya belajar itu tidak akan mengenal usia, tidak mengenal waktu. Betul. Ya. Jadi kalau kita eksis, kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Jadi untuk PPID itu mulai tahun 2018, 19, 20, 21, 22 mendapatkan Award terus, iya, award terus. Iya, itu. diborong terus ya. Karena kita eksis. Terus habis itu satu hal, kita jangan berhenti untuk berinovasi. Inovasi tiada henti. Nah, Itu- seperti itu. Itu kadang yang dilupakan masyarakat, yang udah terlalu puas dapat ini, sudah nanti nggak mau dapat. Enggak bu. Nah, caranya untuk biar apa ya, mengeluarkan lagi semangat untuk berinovasinya itu loh Kak. Gimana ya? Sebenarnya semangat itu kan dari diri kita sendiri. Kalau kita enjoy dengan pekerjaan kita, kalau kita nyaman dengan pekerjaan kita, kalau itu adalah passion kita, pasti kita akan semangat. Seperti ini sudah berapa lama nggak bikin lagu? Sebenarnya ya sudah ada niat. Kemarin itu jingle PPID. Iya tuh, ya ampun. Iya, yang nyanyi Leko Jadi YouTuber. aransemen juga. Aransemen, kalau aransemen ada sendiri. Tapi Aku yang bikin menulis lirik ya lirik dan notasi. itu Kak Esther sendiri. Iya. Jadi Untuk nggak aransemen arrangernya berbeda. Terus kadang-kadang penyanyinya ya itu tadi berbeda. Kalau aku ada yang lebih bagus vokal suaranya daripada aku. Aku mungkin lebih kepada nulis lagu. Seperti itu. Nah, harus seperti itu. Kalau kita ya sudah nyebur, jangan kita setengah-setengah ya. Full, totalitas. dia dapat. Itu ya, lagu-lagu itu loh Kak. Itu saya tuh lihat itu kok keren sekali. Itu inspirasinya itu dari mana gitu. Inspirasinya kadang-kadang pada saat kita lagi main healing kemana itu tiba-tiba muncul deh gitu, itu langsung aku rekam. Jadi kalau di rumah ya kalau pas senggang tinggal ini di satu-satuin. Itu ya, kalau jiwa-jiwa seniman itu di mana Iya, pun langsung ada jadi lagu. di suatu tempat aku tiba-tiba terinspirasi tuh, oh ini lagu iki liriknya bisa untuk lagu ini. Nah, seperti itu. Seperti itu. Tahu nggak, karena jam tayang kayaknya agak susah ya Kak ya. Iya. Nah, Terus kendala nih Kak, kendalanya ketika membuat, selain anggaran ya Kak, ini di luar anggaran, ketika membuat podcast, membuat sitara, bahkan membuat lagu, itu kendala yang sering dihadapi Kak Esther itu apa? ya itu tadi Waktu ya, karena memang bertabrakan dan kegiatan di Iya. masyarakat yang banyak. sekali. Iya. Jadi apalagi sekarang juga PPS, panitia pemungutan suara sudah. Karena kan habis ini mau pemilu ya Kak. Iya, Tambah sibuk lah. tambah lumayan sibuk. Satu hal pokoknya kalau semuanya itu sebenarnya dijalani dengan ikhlas. Pada saat semuanya itu sukses, pada saat kita mendapatkan award, mendapatkan reward, itu adalah suatu kepuasan dari apa yang telah kita kerjakan. Nah, mungkin Kak Esther ada dua patah kata buat seluruh masyarakat atau bukan masyarakat, lebih ke kelompok yang menangani PPID lah. Setiap PPID itu kan pasti Iya. ada, Kak Esther ingin memberi wejangan lah. Bukan wejangan, tapi untuk memotivasi ya. Ya, untuk memotivasi bahwa kita nggak boleh puas dengan apa yang telah kita raih. Misal tahun 2018 kita udah dapat, jangan sampai tahun 2019 nanti kita 2018 dapat, 2019 jangan sampai kita nggak dapat. Apa yang harus kita lakukan yaitu memaksimalkan seluruh potensi yang ada, dan jangan sampai kita berhenti untuk berinovasi. Seperti itu. Jadi terus menggali seluruh potensi Iya. yang ada dan Harus memaksimalkan apa yang dimiliki gitu. Ya,
memaksimalkan potensi apa yang kita miliki dan untuk terus berinovasi. Nah, terus mungkin ada pesan dan kesan buat Reskes ini? Iya, karena saya udah tahu Reskes dari dulu ya, Iya. dia. Oh, bagus banget, menginspirasi banget. Dedian, Pak Yano, apalagi sama teman-teman Brem, apalagi sama teman-teman juga masyarakat Kanigoro Iya, itu iya. juga direngkuh semua. Itu luar biasa sekali. Jadi saya juga seperti itu, kembangkan inovasi. Terus gali potensi yang ada, luar biasa. Baik, terima kasih nih Kak Esther sudah mau mampir ke Reskes ya kan, mau berbagi ilmunya tentang apa ya, istilahnya tentang bagaimana cara untuk menjadi seorang yang berinovasi gitu. Ini mohon maaf kalau misal suasananya lebih santai daripada punyanya kakak ya, karena memang di sini konsepnya itu memang ngobrolnya santai Kak, jadi nggak ada pakemnya, karena kalau di sini kan kadang ngobrol sama relawan kalau terlalu serius juga susah ya kan Iya. Kak. Iya kan, memang saya di sini dibuat nyaman mungkin kayak ngobrol biasa. Aku juga nyaman. Mau datang ke sini lagi Kak? Mau tinggal tema yang berbeda, Penting jangan gantiin saya. Nanti saya nggak ada job. dengan tema yang berbeda. Ya mungkin nanti ke depannya kalau Nanti ada aku undang di dia. oh kan apa tuh? Jadi narasumber. Jadi narasumber di podcast. Oke siap. Ya tunggu undangannya aja. Iya. Ya, jadi untuk sekian kami ucapkan banyak terima kasih buat Kak Esther atas segala ilmunya yang mau dibagikan ke kami. Ya, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan bencana, Tidak ada. tetap berpengaruh Kak, karena kan kalau di bencana harus ada Iya. beritanya. Informasi kepada masyarakat. Nah, Mungkin yang si Tara itu juga bisa jadi inspirasi buat betul sekali. BPBD. Jadi informasi itu pertama ya, Dek, harus bisa tersampaikan kepada masyarakat. Mau ikut kompetisi menang kek, enggak masalah. Yang penting informasi itu adalah hak dari masyarakat dan kita harus berusaha untuk menyampaikannya. Lewat media apa? Medianya macam seperti itu. Iya, karena kan sekarang sosial media sudah semakin Betul. banyak ya kan Betul Kak. sekali. Jadi kita tidak boleh terpaku sama satu atau dua media gitu ya kan. Betul. Oke, terima kasih Kak Esther terdatangannya. Mohon maaf kalau mungkin tadi agak telat ya Kak. Enggak apa-apa deh. Oke, itu tadi podcast kita kali ini dengan salah satu inovator yang keren dan terkenal akan podcastnya. Terkenal di mana-mana sebagai seorang MC juga, Kak Esther ya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam tangguh, salam kemanusiaan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.